Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menyimak video kali ini, jangan lupa kalian presensi di kolom komentar ya. Oke, sebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Nah, hari ini kita akan belajar latihan soal ya, tapi Ustazah akan memberikan contohnya dulu. Contoh soal tentang bilangan. Nanti Ustazah akan membahas 7 soal tentang bilangan. Simak ya. Ya, langsung saja untuk soal pertama. Jika A sebelah kiri B dan C sebelah kiri A, di mana A, B, C adalah angka pada garis bilangan, maka hubungan yang benar dari ketiganya adalah. Untuk menyelesaikan soal di atas, soal nomor 1 ini maksudnya ya, langkah pertama kita harus menggambar dulu A, B, dan C letaknya di garis bilangan. Jadi kita membuat dulu garis bilangan ya, seperti ini. Kemudian kita tentukan letak A, B, dan C. Perhatikan soalnya. A itu di sebelah kiri B. Ya, jadi B-nya ada di sini. Kemudian di sebelah kirinya itu ada angka A. Terus lihat soalnya lagi. C di sebelah kiri A. Berarti di sebelah kirinya A itu ada C. Nah, jika sudah digambar seperti ini, kalian ingat-ingat kembali bahwa pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, nilainya semakin kecil. Jadi, kita bisa menentukan hubungan yang benar dari A, B, dan C. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang paling besar. Jadi hubungannya bisa kita tulis seperti ini. C kurang dari A kurang dari B. Atau kalau mau B-nya dulu juga boleh. Jadi B lebih dari A lebih dari C. Nanti tergantung pilihan gandanya ya. Sekarang kita lanjut yang nomor 2. Nilai dari 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah seterusnya sampai ditambah 96 ditambah 98 ditambah 100 adalah. Jadi untuk menyelesaikan soal di atas, itu kan di tengah-tengahnya ada titik-titik ya. Itu tidak disuruh untuk mengisinya. Ya, itu maksudnya dilanjutkan sampai dengan 96, sampai dengan ditambah 98, sampai yang terakhir ditambah 100. Jadi sama saja kita menjumlahkan bilangan bulat genap ya, bilangan genap dari 2 sampai dengan 100. Nah, berapakah jumlahnya? Gitu. Untuk menyelesaikan soal di atas, kalian bisa menggunakan rumus berikut untuk mencari jumlah ya. Itu sama dengan banyaknya bilangan per 2 dikali bilangan pertama ditambah bilangan terakhir. Banyaknya bilangan itu berapa? Kita cari ya. Banyaknya bilangan genap dari 2 sampai dengan 100 atau dari 1 sampai dengan 100. Bilangan genapnya ada berapa? Ya betul, ada 50. Jadi bisa kita tulis seperti ini. 50 per 2 dikali bilangan pertamanya adalah 2, berarti dikali 2 ditambah bilangan terakhirnya itu 10. Nah, kalau ada seperti ini, yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. 50 dibagi 2 itu kan hasilnya 25. Dikali
Ini 2 ditambah 100, kan 102 ya. Jadi kita tinggal mengalihkan 25 dikali 102. Hasilnya adalah 2552. Jadi nilai dari 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 96 ditambah 98 ditambah 100 adalah 2552. Lanjut soal yang ketiga. Suhu di kulkas negatif 15 derajat Celcius. Sedangkan suhu di ruangan 26 derajat Celcius. Tentukan perbedaan suhu kedua tempat tersebut. Nah, jadi untuk mencari perbedaan suhu, nanti kalau di soal kalian disuruh mencari perbedaan atau selisih, berarti itu caranya nilai yang terbesar kurangi nilai yang terkecil. Karena di sini kita membandingkan suhu ya. Jadi suhu yang terbesar dikurangi suhu yang terkecil. Antara negatif 15 dengan 26 itu kan besar 26 ya. Jadi di sini 26 dikurangi suhu yang terkecil tuh negatif 15. Jadi 26 dikurangi negatif 15. Ingat, kalau ada pengurangan ketemu dengan negatif, maka tandanya berubah jadi penjumlahan. Jadinya 26 ditambah 15. Hasilnya adalah 41. Jadi, perbedaan suhu kedua tempat tersebut adalah 41 derajat Celcius. Lanjut soal yang nomor 4. Salwa dan Sophie berenang bersama-sama pada tanggal 2 Agustus 2021. Jika Salwa berenang setiap 3 hari sekali dan Sophie setiap 5 hari sekali, maka pada tanggal berapa mereka berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Kalau ada soal seperti ini adalah soal tentang KPK ya. Untuk menyelesaikannya seperti ini. Salwa itu kan berenangnya 3 hari sekali. Sophie 5 hari sekali. Kita cari KPK-nya. KPK dari 3 dan 5. Berapa itu KPK 3 dan 5? Ya, betul 15 ya. Kemudian jadi kalau sudah ketemu KPK-nya itu bisa disimpulkan bahwa 15 hari lagi itu Salwa dan Sophie akan berenang bersama-sama lagi. Padahal mereka itu terakhir berenang bersama-sama itu tanggal 2 Agustus 2021. Berarti 15 hari lagi itu tanggal berapa? Jadi Salwa dan Sophie berenang bersama kembali pada tanggal 2 Agustus 2021 ditambah 15 hari. Jadinya berapa? Tanggal berapa? 2 tambah 15, 17 ya. Jadi hasilnya 17 Agustus 2021 ya. Kesimpulannya, Sophie dan Salwa akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya tanggal 17 Agustus 2021. Lanjut soal yang kelima. Pak Supri membeli buku tulis sebanyak 10 pak. Setiap pak berisi 1 lusin buku tulis. Jika harga sebuah buku tulis Rp3.000, maka tentukan harga buku tulis seluruhnya. Langkah pertama, kita harus cari dulu banyaknya seluruh buku. Karena Pak Supri itu membeli 10 pak ya, di mana satu paknya itu berisi 1 lusin. 1 lusin itu berapa buah? Ya, 12 buah. Berarti kalau 1 lusin itu 12 buah ya, itu kan 1 pak isinya 1 lusin. Jadi 10 pak itu berapa buah? Ya, 10 dikali 12. Hasilnya adalah 120. Jadi banyaknya buku ada 120 buah. Kemudian kita tentukan harga seluruh bukunya. Harga 120 buku. Jadinya 120 dikali 3.000 karena satuannya
satu bukunya itu 3.000. Hasilnya adalah 360.000. Jadi harga seluruh buku adalah 360.000 rupiah. Kemudian yang nomor 6, dalam suatu ujian, penilaian ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jawaban benar diberikan nilai 2. Jawaban salah diberikan nilai negatif 1. Soal yang tidak dijawab diberikan nilai 0. Dari 30 soal, seorang peserta menjawab 25 soal dan 19 diantaranya dijawab dengan benar. Tentukan nilai yang diperoleh peserta tersebut. Kita lihat soalnya. Di situ kan ada keterangan dari 30 soal hanya 25 soal yang dijawab. Berarti ada soal yang tidak dijawab ya. Ada berapa? Ya, ada 5. Dari mana 5? Ya, jadi soal yang tidak dijawab itu 30. Semua soalnya kan ada 30. Dikurangi soal yang dijawab kan 25. Jadinya 30 dikurangi 25 sama dengan 5. 5 soal itu tidak dijawab. Kemudian soal yang dijawab benar, di soal itu ada 19 ya. Ada keterangan 19 soal itu dijawab benar. Berarti yang dijawab benar itu 19. Artinya kalau 25 soal yang dijawab, kan soal yang dijawab kan ada 25. Ternyata yang benar itu cuma 19. Berarti yang salah ada berapa? Ya, yang dijawab salah itu berarti 25 kurangi 19 sama dengan 6. Ya, berarti kita sudah mendapatkan banyaknya soal yang benar, soal yang dijawab benar, soal yang dijawab salah, dan yang tidak dijawab. Sekarang kita tinggal menentukan skornya. Skornya itu berarti benar dikali 2 ditambah salah dikali negatif 1 ditambah yang tidak dijawab dikali 0. Yang benar kan ada 19. Berarti 19 dikali 2 ditambah yang salah ada 6. 6 kali negatif 1 ditambah yang tidak dijawab itu 5. Berarti 5 kali 0. Hasilnya adalah 32. Jadi skor peserta tersebut adalah 32. Lanjut soal yang terakhir ya. Seorang petani memiliki lahan seluas 500 meter persegi. 1/2 bagiannya ditanami pohon pepaya. 1/5 lahannya ditanami pohon cabai. Dan sisa lahannya dijadikan kolam ikan. Tentukan luas lahan yang dijadikan kolam ikan. Langsung saja ya. Kita misalkan lahan seluas 500 meter persegi itu adalah 1 bagian ya. 1 bagian itu akan dikurangi 1/2 bagian untuk ditanami pohon pepaya. Kemudian dikurangi lagi 1/5 bagian untuk ditanami pohon cabai. Nah, sisanya itu adalah bagian yang dijadikan untuk kolam ikan. Jadi bisa ditulis seperti ini. Banyaknya bagian yang dibuat kolam ikan itu 1 dikurangi 1/2 dikurangi 1/5. Nah, ini kan pengurangan pecahan ya. Kalau pengurangan pecahan kita harus jadikan, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, 1 itu kan bilangan bulat. Jadi 1 yang di depan itu kita jadikan pecahan. Kita tinggal tambahkan saja per 1. Jadinya 1/1 dikurangi 1/2 dikurangi 1/5. Nah, penyebutnya itu kan ada 1, 2, dan 5. Kita cari KPK-nya 1, 2, dan 5 berapa? 10 ya. Berarti kita jadikan penyebutnya 10. Sehingga pecahannya jadi seperti ini. 10/10 kurangi 5/10 kurangi 2/10. Kemudian kita langsung cari hasilnya. Hasilnya adalah 10 kurangi 5 kurangi 2 berapa? 3. 3/10. Jadi
bagian yang dijadikan kolam ikan itu 3/10 bagian dari lahan tersebut. Nah, 3/10 itu luasnya berapa? Kita cari luas lahan yang dijadikan kolam ikan berarti 3/10 dikali 500. 500 itu luas lahannya. Semuanya itu kan 500 meter persegi ya. Terus kita cari hasilnya. 3/10 kali 500 sama dengan ya 150. Jadi, luas lahan yang dijadikan kolam ikan adalah 150 meter persegi. Bagaimana anak-anak? Dari ketujuh soal tersebut, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan bisa hubungi Ustazah Gias ya. Jangan lupa, setelah ini kalian kerjakan tugas di Google Classroom. Tugas tersebut akan Ustazah jadikan ulangan. Jadi nilainya itu akan Ustazah jadikan nilai ulangan. Jadi usahakan nilainya minimal 80 agar tidak remedi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.